Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Roni Wijaya di channel Petani Malang Selatan. Nah, kali ini saya ada di lahan pertama ya teman-teman, di kebun cabai rawit kaliber kita yang total populasinya 5.000 pohon. Nah, ini kondisinya teman-teman, jadi kita tanam dua kloter. Yang satu yang bagian selatan ini usianya 50 hari setelah tanam, dan yang sudah mulai berbuah ini usianya 80 hari setelah tanam. Ini kita tanam di lahan ekstrim teman-teman, seperti ini ya. Jadi ketika musim kemarau seperti kemarin itu di sini sangat kering sekali teman-teman, tidak ada air sama sekali. Bahkan untuk pengocoran itu saya ambil airnya itu dari sumur bor yang saya pompa, kemudian saya kocorkan tiap pangkal tanaman. Ya inginnya supaya hidup ya tanamannya, jadi harus saya telateni. Tapi ketika musim hujan tiba seperti sekarang, airnya nggak pernah kering teman-teman, seperti ini ya, hampir setengah bedengan. Nah, ini kondisi tanaman kita seperti ini, cukup subur, tetapi bukannya tidak ada halangan ya teman-teman. Kemarin waktu di awal-awal awal-awal penghujan, kemarin kan 4 hari terakhir itu diguyur hujan teman-teman, cukup deras. Itu tanaman cabai kita ini sempat stres dan daunnya banyak yang menguning dan rontok ya, seperti itu rontok. Tetapi sekarang sudah mulai hijau lagi teman-teman. Ini karena sudah saya lakukan perlakuan untuk menghilangkan stres. Jadi tanaman cabai saya ini sempat stres karena habis kekeringan seperti itu, kemudian curah hujannya tinggi dan airnya kan tentu kelembapannya tinggi. Nah, tanamannya akhirnya stres dan daunnya banyak yang rontok. Tapi sekarang sudah mulai berangsur-angsur pulih dan hijau kembali. Nah, ini rahasianya apa? Nanti saya share supaya kita bisa belajar bareng-bareng ya teman-teman. Nah, ini tanaman kita mulai ambiar ya teman-teman, buahnya. Hampir tiap cabang itu bawa 2 bunga atau buah ya. Double-double buahnya. Ini usia 80 hari setelah tanam. Kondisinya seperti ini. Walaupun ada yang terkena Gemini atau bule dan bercak daun, tapi buahnya tetap ambior. Ini bisa dilihat teman-teman, lumayan ambior, tiap cabang ada buahnya, nyantel ya istilahnya. Ini berkat kita memberikan nutrisi yang cukup untuk tanamannya. Ini saya nggak pilih-pilih bedengannya teman-teman, kita coba pindah lagi ke sana. Ini buahnya alhamdulillah mulai ambior. Ini tingginya sebahu, ada yang sudah 1 kepala ini tingginya. Nah, kita pindah ke bedengan yang agak sini. Alhamdulillah buahnya tetap sama ambior teman-teman. Bunganya seperti ini, double-double ya. Ini kita habis melakukan penyalaran supaya ketika hujan angin ini enggak doyong ya. Seperti ini ya teman-teman, benar-benar ambior. Ini masih cabangnya ya, terubusannya masih banyak ini. Nah, ini rahasianya apa teman-teman? Kita tanam di lahan yang ekstrim tapi kok masih bisa maksimal. Nah, ini salah satu atau beberapa cara yang bisa teman-teman tiru untuk tanaman yang habis stres, kemudian karena curah air tinggi, kemudian daunnya banyak yang berguguran. Salah satu cara adalah dengan melakukan perempelan. Nah, di batang utamanya ya, perempelannya mulai cabang Y pertama sampai ke bawah. Ini dibuang habis. Tujuannya supaya sirkulasi udara ini bebas, kemudian pangkal pohonnya itu ini terkena sinar matahari, otomatis nanti tidak terlalu lembab. Kemudian teman-teman juga bisa memberikan penaburan kapur dolomit atau kalsium karbonat. Jadi ketika curah hujan tinggi nanti dia akan meresap dan bisa menetralkan pH tanah.
Nah, kemudian berikutnya teman-teman juga bisa mengocorkan asam humat. Asam humat ini sangat efektif untuk meningkatkan pH yang dari drop menjadi lebih netral seperti itu. Nah, untuk cabai rawit kita ini sudah usia 80 hari dan sudah melakukan pemupukan secara tugal ya. Jadi di usia 72 hari kemarin itu saya lakukan pemupukan tugal, dilakukan di sela-sela 2 pohon. Kemudian kita lubangi dan kita berikan pupuk tugal. Untuk pupuk tugalnya sendiri saya pakai Ponska subsidi ya, NPK, yang kemudian saya mix dengan Vertipos dengan dosisnya atau takarannya itu satu lubangnya ini 3 sendok. Kemudian untuk campurannya itu saya berikan 2:1 ya, 2 itu untuk NPK Ponska dan 1 untuk Vertipos. Seperti itu ya teman-teman. Jadi dengan melakukan pupuk tugal ini di usia 70 hari, nanti untuk pemupukan kocor bisa kita tunda sampai mulai awal panen. Tapi bukan berarti ya kita tidak melakukan pengocoran. Nanti saya tetap melakukan pengocoran itu untuk Trichoderma sama asam humat. Nah, ini tadi saya sudah melakukan pengocoran untuk Trichoderma, asam humat, plus saya tambahkan pupuk KCL atau pupuk murni kalium ya, supaya bunganya ini bisa jadi buah dan buahnya nanti bisa bobot. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi tadi saya sudah melakukan pengocoran untuk cabai yang berusia 80 hari setelah tanam. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ini adalah pupuk KCL-nya. Ini kandungannya murni kalium 60%. Ini saya berikan 1 gelas seperti ini ya, ini sekitar 200 gram. Kemudian asam humatnya. Nah, teman-teman bisa pakai eceran kalau yang ada ya di toko terdekat, atau juga pakai merek seperti Power Soil, Top Soil atau Humafit, sama ya, yang penting asam humat. Ini bagus untuk menetralkan pH tanah. Kemudian saya juga pakai Trichoderma ya, Anfus, supaya untuk mencegah layu fusarium. Dan alhamdulillah untuk cabai kita ini masih 0 fusarium. Kemarin ada 2 pohon yang sempat layu, tapi kemudian saya cabut. Nah, itu saya nggak bisa pastikan teman-teman apakah itu layu karena fusarium ataukah karena roboh ya, karena kondisinya miring, mungkin akarnya kecabut karena curah hujan tadi ya, atau memang karena fusarium. Tapi yang jelas tetap kita berikan Anfus ini untuk pencegahan seperti itu. Kondisi cabai rawit kita seperti ini teman-teman, sudah usia 80 hari setelah tanam. Nah, sedangkan ini yang usia 50 hari setelah tanam, ini sudah melakukan pemupukan 3 kali ya untuk kocor, dan juga sudah bawa bakal bunga dan pecah cabang. Nah, kondisinya seperti ini teman-teman. Ini masih kita perlu melakukan pembersihan rumputnya dulu. Kalau di daerah teman-teman semua gimana, apakah sudah turun hujan atau belum? Nanti tulis di kolom komentar ya. Dan untuk harga ya teman-teman, harga cabainya sekarang berapa ya? Nah, kalau di Malang, kalau setahu saya kemarin itu infonya sudah di angka 30-an ribu ya. Kalau di daerah teman-teman masing-masing sudah berapa ini? Apakah sudah mulai pedas apa masih belum ini? Nah, seperti ini teman-teman, cukup mompior ya. Nanti terus kita berikan nutrisi yang maksimal supaya bunganya ini tetap jadi semua ya dan nyantel. Oh ya teman-teman, pemberian pupuk kalsium yang intens itu juga mampu efektif untuk mengurangi kerontokan bunga ya. Bunganya nanti bisa nyantel seperti ini ya teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang ingin belajar bareng-bareng metode saya, bisa cek di playlist ya. Ini metode tanamnya Prof Udin yang saya gabungkan dengan metode saya sendiri ya. Ya, kita bareng-bareng belajar lah teman-teman. Nah, bukan berarti setiap video saya ini yang saya buat ini untuk menggurui teman-teman ya, tetapi karena keisengan ini dan mungkin barangkali ada yang bisa diambil manfaatnya, jadi saya videokan ya. Ini teman-teman. Nah, tadi sudah saya berikan pupuk KCL kandungan kalium tinggi yang untuk
membuat buahnya ini supaya cepat besar ya dan bobot. Ini perkiraan 1 bulan lagi teman-teman, sudah mulai awal petik ya. Semoga nanti harganya terus naik dan kita dapat harga yang maksimal, dan juga tentu dapat buahnya yang banyak ya, amin ya robbal alamin. Nah, mungkin seperti itu dulu ya teman-teman video saya hari ini. Ini karena sudah sore, lebih jam 5 ini. Nantikan terus video saya untuk perkembangan cabai rawit kaliber saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.